Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bab tentang ketentuan-ketentuan hukum memotong tangan dalam kasus pencurian. Jadi ini bab hukuman bagi orang-orang yang mencuri. Mencuri sendiri itu memiliki dua arti. Kalau dalam arti secara bahasa atau dalam secara lughat, mencuri adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Kalau dalam bahasa Arabnya akhdul mali khafiyatan. Jadi mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara syara adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi dan dengan kedzaliman dari tempat penyimpanan semestinya. Kalau dalam bahasa Arabnya akhdul mali khafiyatan dulman min khirzi mislihi. Jadi mengambil barang yang dimana barang itu bertempat pada semestinya. Jadi seumpama kalau di rumah ya berarti di lemari. Jadi ini berbeda dengan mengambil barang yang temuan, itu beda lagi. Hukumnya nanti beda. Jadi ini mencuri. Jadi barangnya memiliki pemilik dan disimpan di tempat semestinya. Kemudian diambil secara dolim atau dengan sembunyi-sembunyi. Oke, kita maknani terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada utawi iki ku faslun ana fasal siji. Watuk ta'u lan den tugel. Watuk ta'u lan den tugel apa yadus sariki tangane wong kang nyolong. Apa yadus sariki tangane wong kang nyolong bisalah sati syaraita kelawan telu pira-pira syarat. Kelawan telu pira-pira syarat. Rupane ayakuna yen to ana sapa asarik ana sapa asarik iku balighon wong kang balik akilan tur kang berakal. Jadi syaratnya orang yang mencuri itu yang terkena hukuman potong tangan yang pertama adalah dia harus balik, kemudian dia harus berakal. Jadi secara pemahaman, seumpama ada anak kecil atau orang gila yang mencuri, maka dia tidak terkena hukuman potong tangan. Dia nggak terkena, soalnya dia belum balik dan tidak berakal. Bahkan ada keterangan bahwa orang yang dipaksa mencuri itu tidak terkena hukuman potong tangan. Karena itu tidak murni kemauan dirinya sendiri, tapi ada paksaan. Jadi nggak terkena hukuman potong tangan. Apa yang ketiga? Wa ayyasriko lan yen to nyolong sapa sarik
Nyento nyolong sapa sarik nisoban ing sanisab nisoban ing sanisab kimatuhu utawi aji kertone nisab kimatuhu utawi aji kertone nisab iku rubu'u dinarin seperapate dinar iku rubu'u dinarin seperapate dinar min hirzi mislihi saking simpenane padane nisab saking simpenane padane nisab. Nah, batasan seseorang tersebut itu terkena hukuman potong tangan adalah ketika dia mencuri sebanyak 1/4 dinar. 1/4 dinar. Itu ukuran nisabnya. Jadi nisab itu ukuran satu nisab dalam mencuri 1/4 dinar. Kita andaikan saja bahwa 1 dinar itu 4 gram emas. Karena dinar itu mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham itu mata uang yang terbuat dari perak. Jadi 1 dinar itu ada beratnya seberat 4 gram emas. Kalau 4 gram emas berarti 1 gramnya emas sekarang andaikan saja 1 juta. Berarti dalam 1 dinar itu senilai 4 juta rupiah. Maka seseorang tersebut bisa dihukumi potong tangan jika sudah mencuri 1/4-nya tadi, maka 1 juta tadi, 1 juta. Baru dia terkena hukuman potong tangan, Dan syaratnya lagi itu harus bertempat pada min hirzi mislihi atau tempat yang seharusnya. Jadi tempat penyimpanan entah itu lemari, dompet, dan lain-lain, dalam saku, dan lain-lain. Jadi kalau seumpama di tengah jalan yang tidak ada orangnya atau di tengah padang pasir tapi kemudian ada setumpuk uang, maka itu bukan mencuri tapi menemukan. Uang tadi berarti namanya barang lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Maka nanti hukumnya beda, bukan hukuman tentang mencuri. Nanti ada ketentuan sendiri tentang barang lukotoh atau barang temuan. Kemudian lamilka ora ono milik iku maujud. Lamilka ora ono milik iku maujud. Lahu kedue sarik fihi ing dalem masruk itu tulisannya mim sin ro wawu qaf masrukun wala syubhata lan ora ono seserupan iku maujud lahu kedue sarik fi malil masruki ing dalem bondone kang den colong apa minhu al. Jadi kriterianya lagi harta tersebut bukan milik si pencuri tadi. Jadi hartanya itu bukan milik si pencuri. Seandainya ada kasus seperti ini. Si A mencuri dari B. Lah, kemudian si B ini mengambil lagi uangnya yang dicuri. Maka ketika B mengambil uangnya lagi, si B itu tidak dikategorikan sebagai pencuri karena dia mengambil benar-benar hartanya sendiri. Seperti itu. Kalau diterjemahkan tadi lamil kalahu fihi wala syubhata lahu. Kalau diartikan si pencuri tidak mempunyai hak milik pada barang yang dicuri dan tidak ada serupa hak milik bagi pencuri atas barang yang dicurinya. Kasusnya seperti tadi. Jadi barang yang dicuri itu benar-benar barangnya orang lain. Kemudian wayuk ta'u lan den tugel.
Wa yuqta'u lan den tugel apa yaduhu tangane sarik. Apa yaduhu tangane sarik al-yumna kang tengen. Al-yumna kang tengen. Mim masolil kui saking ros-rosane ugel-ugel. Saking ros-rosane ugel-ugel. Saking ros-rosane ugel-ugel. Jadi seorang pencuri wajib dipotong tangan kanannya dari sendi pergelangan setelah usaha melepasnya dari sendi pergelangan. Jadi hukumannya ketika ada seseorang mencuri adalah dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Tapi syaratnya sebelum dipotong itu persendiannya harus dilepas dulu. Jadi ketika ada tangan dipotong langsung, maka nanti dikhawatirkan akan terkena tulang. Nah, kalau tulang itu sudah terkena, maka resikonya itu lebih berat. Bisa jadi sembuhnya lebih lama atau lebih memperparah keadaan si korban yang dieksekusi tadi. Jadi sebelum dipotong tangannya, persendiannya harus dilepas dulu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya mafsolil kui. Jadi ros-rosane ugel-ugel itu harus dipisah dulu, harus dicopot dulu. Kalau sudah copot, nah jadi nanti tangan itu sudah kiwir-kiwir, cara gampangan nih, sudah kiwir-kiwir baru dipotong. Nah, setelah dipotong lah nanti sembuhnya lebih cepat karena tidak terkena tulang. Jadi hukumannya kayak itu. Jadi nggak angger nugel. Ada prosesnya, ada urut-urutannya. Jadi untuk yang pertama adalah tangan kanan yang dipotong. Gimana kalau seumpama masih mencuri? Fa in saroko. Mongko lamun nyolong sapa sarik. Sanian ing dalem ambal kaping pindho. Kutiat mongko ditugel apa rijluhu sikile sarik al yusra kang kiwa. Kalau mencuri kedua kalinya, maka yang dipotong itu kakinya yang sebelah kiri. Jadi silang. Kalau yang pertama tadi tangan yang kanan, kalau mencuri yang kedua itu kaki yang sebelah kiri. Gimana kalau yang ketiga? Nggih silang berarti. Fa in saroko mongko lamun nyolong sapa sarik. Salisan ing dalem ambal kaping telu. Kutiat mongko ditugel apa yaduhu tangane sarik al yusra kang kiwa. Jadi tangan kirinya yang dipotong. Jadi kalau mencuri yang pertama tangan kanan, kedua kaki kiri. Kalau mencuri lagi berarti tangan kiri, berarti nanti yang keempat maka yang dipotong adalah kaki kanan. Fa in saroko mongko lamun nyolong sapa sarik robian ing dalem ambal kaping 4. Kutiat mongko ditugel apa rijluhu sikile sarik al yumna kang tengen. Jadi nggih silang kayak gitu mencuri. Itu hukuman dalam negara Islam dulu. Karena untuk menimbulkan efek jera, karena mencuri itu sesuatu yang dilarang langsung secara agama. Bagaimana dengan korupsi? Sama saja. Jadi seperti itu hukumannya dalam Islam. Tapi dalam prakteknya ketika memotong tangan masih memperhatikan kesehatan si pelaku tadi. Seperti tadi, sebelum memotong jadi ros-rosan atau sendi-sendinya harus dipisahkan terlebih dahulu.
Satu, untuk mengurangi rasa sakit dan untuk mempercepat sembuh agar tidak terkena tulangnya, Jadi seperti itu. Fa'in saroko mongko lamuno nyolong sapa sarik. Nah, ini kasusnya bagaimana seumpama keempat kalinya dia tetap melakukan pencurian. Itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Fa'in saroko mongko lamuno nyolong sapa sarik ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono robian, ing dalem sakwise mengkono-mengkono robian. Uzira mongko ditakzir sapa sarik. Wakila lan den ucapake yuktalu den pateni sapa sarik. Sobron kelawan alon-alon. Jadi ditakzir. Lupa apakah bisa mencuri meskipun nggak punya tangan atau kaki? Bisa-bisa saja. Soalnya mencuri itu tidak harus pakai langsung dari tangan ke tangan, apalagi zaman sekarang di mana digital itu di mana-mana. Jadi mencuri itu bisa dilakukan. Gimana dengan gosop? Nah, nanti pengertian gosop perlu diketahui lagi. Apakah benar-benar gosop itu seperti praktek yang ada di sekitar kita, di mana orang-orang itu meminjam barang tanpa permisi, atau itu benar-benar mencuri? Kalau mencuri, entah itu sandal, itu namanya mencuri. Nah, kalau meminjam tanpa permisi, berarti itu namanya meminjam tanpa permisi. Nah, soalnya kadang-kadang itu ada sebagian yang meminjam tapi nggak dikembalikan atau ditaruh begitu saja sehingga pemiliknya tidak tahu. Maka itu juga dinamakan mencuri. Secara tidak langsung itu mencuri. Hal-hal yang seperti itu harusnya dikurangi, dicegah, bahkan harus nggak ada, apalagi dalam pesantren. Jadi seperti itu untuk penjelasan kali ini. Jadi tadi tentang pembahasan ketentuan-ketentuan potong tangan dalam kasus pencurian. Kalau dalam kosakatanya, sampean harus tahu apa itu sarik. Sarik adalah orang yang mencuri, sedangkan masruk adalah orang yang dicuri atau masruk minhu. Itu barangnya. Jadi masruk itu barang yang dicuri, masruk. Jadi sarik sama masruk. Itu untuk kosakatanya. Nah, untuk hukumannya tadi, yang pertama dia harus balik, kemudian dia harus berakal. Jadi kalau ada anak kecil atau orang gila yang mencuri, maka dia tidak terkena hukuman potong tangan. Kemudian batasannya tadi 1/4 dinar dan barang tersebut harus pada tempat penyimpanan, harus ada pada tempat penyimpanan. Lupa gimana kalau yang diambil itu bukan uang tapi barang? Nanti dinilai senilai harga 1/4 dinar tadi. Seumpama TV atau HP, sepeda motor dan lain-lain. Apakah itu sudah 1/4 dinar apa belum? Kalau itu sudah 1/4 dinar, maka dia sudah terkena hukuman potong tangan tadi. Mungkin untuk sekarang cukup. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan dalam forum diskusi yang ada di aplikasi kalian masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.